lava yang sama, tetapi memiliki alterasi yang berbeda. Bisa terlihat ya, warnanya berubah menjadi keputihan. Barangnya sama semua, autobrexia dan lain-lain. Maka kalau dari sini kemudian kita sudah mulai membuat hipotesa kira-kira dari posisi jalan lokasi 1 ke sini kita menuju ke arah pusat atau menuju ke arah tepinya. Harusnya menuju ke arah pusat karena tingkat alterasinya lebih tinggi di sini daripada yang di sana. Gitu ya. Ini dugaan ya ke bawah pusat erupsi menyebabkan terjadi perubahan hidrotermal. Bisa juga erupsi samping, tapi paling tidak di sini ada sesuatu yang merubah warna tadi warna lebih gelap menjadi warna yang lebih putih. Kontak antara batuan ini dengan lahar yang ada di belakang kurang lebih itu yang berada di semak-semak rumput berwarna coklat itu. Nah, ini yang kemudian membedakan. Kalau kita bagaimana menafsirkan apakah endapan lahar atau piroklastik, yang menarik adalah kalau endapan lahar sudah fluida yang bekerja, entah itu lahar dingin maupun lahar panas. Lahar dingin itu artinya atau lahar hujan berkaitan dengan air pada waktu hujan terjadi. Tapi kalau lahar panas atau lahar erupsi, gunung apinya punya kawah. Jadi pada punya kawah ada airnya, pada waktu keluar bercampur. Produknya akan sama. Kita akan mendapatkan sumbu panjang dari fragmen yang ada di laharnya. Mas dan Mbak bisa melihat gitu ya, bagaimana kemudian sumbu panjangnya kita ada orientasi relatif horizontal gitu ya. Bentuknya sudah tidak menyudut lagi, artinya proses transportasinya terjadi. Proses transportasinya terjadi. Kemudian bagaimana kita menentukan apakah arah laharnya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, atau dari dalam ke sana keluar ke bidang gambar kita. Mari kita sama-sama lihat. Kalau Mas dan Mbak lihat ke arah kiri, kemudian ke arah kanan, endapan lahar ini membaji, semakin ke arah sana dia semakin menipis. Kelihatan ini? Jadi posisi dalaman dari sungai pada waktu lahar ini dialirkan kurang lebih posisinya ada di sini, ngadepnya ke arah sana. Jadi kita tidak mendapatkan implikasi yang jelas, tapi kalau dari samping itu Mas dan Mbak bisa mendapatkan implikasi dari sana ke sini barangnya begini nih. Itu semakin mengindikasikan channelnya tebal di sini, menipis ke arah barat, menipis ke arah timur. Barang ini didorong dari arah sana menuju tempat kita posisinya ke sini. Bagaimana kita ngeceknya? Jadi kalau kita mau dapatkan barang ini nanti kita buktikan ke sana, kita pada waktu nge-tracing mengikuti paleo dari aliran sungai ini, ukuran butirnya harus lebih kasar. Kalau ke arah sana lebih kasar, maka mendukung ini ya, bahwa posisinya dari arah selatan, kemudian hulunya ada di arah utara. Bisa dapat idenya Mas dan Mbak? Jadi di sini menunjukkan endapan lahar yang sedemikian rupa, dia menumpang di atas barang ini. Ini adalah barang yang sama dengan lava yang tadi, bedanya adalah warnanya. Kemudian kalau warnanya berbeda artinya apa? Ya nanti ROP-nya berbeda, bacaan gambarnya bisa berbeda dan sebagainya. Ini yang kita cari sebenarnya harapannya. Proses hidrotermal itu kemudian merubah batuan-batuan itu dari sesuatu menjadi larut menghasilkan rongga yang lebih banyak. Nah ini yang dicari, yang bisa kedeteksi kemarin Mas. Pada waktu kita kerja di Jatibarang itu kita tahu beberapa well itu ternyata ngehit yang alterasinya tinggi, kemudian pada arah tertentu dia gradasi, tingkat alterasinya itu turun. Dan itu pun sesuai dengan arah aliran lava yang meninggi ke arah tempat tertentu. Tapi kalau dia ternyata sebaliknya begini, ya ini terpaksa meskipun dia jauh dari pusat erupsi tapi alterasinya tinggi, ini pusat erupsi yang lain samping. Nah itulah konsep vulkanostratigrafi. Siap? Kalau untuk reservoir kita berharap yang ini sebenarnya. Karena kalau sudah di sana kemudian dialterasikan, dilapukan, prosesnya 2-3 kali berarti Mbak. Proses primary-nya, akumulasi dari autobrexia dan vasikuler, kemudian dia dihajar sama atrasi, kemudian ada pelapukan dalam konteks untuk reservoir. Tapi kalau konteksnya untuk yang tadi, yang nyimpen reservoir untuk CO2, yang ini nggak bagus karena mineral Fg sama Mg-nya lebih sedikit. Dari mana? Dari warnanya yang lebih terang. Jadi nanti Mas Mbak dalam satu section lava itu bisa terbayang gitu ya, mana yang bagus untuk reservoir hidrokarbon pada waktu mau kita ambil, mana reservoir yang bagus pada waktu kita injeksikan. Kalau tujuannya hanya menginjeksikan saja, di semua tempat bagus. Tapi kalau tujuannya adalah long term diinjeksikan, mau dirubah menjadi padatan, injeksikan yang lebih dalam yang mencari warnanya lebih gelap supaya mineral mafiknya lebih banyak. Dapat idenya Mas dan Mbak ya? Sudah Kang Nini?
Siap, masih ada satu lokasi lagi.